kepada Pak Dwi. Ya, terima kasih. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hak hapisah, hak hamatsot. Hak. Ada yang tahu hak? Hak. Ini kalau bahasa Arabnya hajj. Oh. Hari Naik. raya. Hari raya. Perayaan atau hari raya ya. Oh, perayaan Paskah. Ya, hak Pesa. Paskah itu, Pesa Ya. Paskah itu. Perayaan Paskah, hak Dan perayaan hamatsot. Matsot. Maksud itu roti tidak beragi. Oh, roti tidak beragi. Iya. Jadi hari ini kita akan bahas hari Paskah dan hari roti tidak beragi ya. Keluaran 12 ayat 1 sampai 20. Kita baca tapi terlalu panjang, kita baca sampai ayat 15 kah mungkin ya. Saya share itunya ayatnya. Siapa mau baca bahasa Indonesia ini? Ayat 1 sampai mungkin 15 saja. Keluaran 1 Keluaran sampai 12. ayat yang ke-15. 1 sampai 15 saja. Oke. Dari ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing itu. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada amban atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga yang dipanggang. Mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pingganmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada itulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir.
Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi daripada pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Ya, sampai di sini dulu ya. Kita kembali ke slide kita. Oke. Ya. Perayaan Paskah dan roti tidak beragi ini satu rangkaian ya. Ini di dalam Perjanjian Baru juga kita temukan Markus 14 ayat 12 pada hari pertama dari hari roti tidak beragi pada orang menyembelih domba Paskah dan seterusnya ya. Jadi ini satu rangkaian penyembelihan domba Paskah kemudian dilanjutkan hari raya roti tidak beragi ya. Nah, perayaan Paskah dan roti tidak beragi ini hari rayanya orang Yahudi ya. Nah, sebenarnya orang Kristen juga nggak punya juga ya. Awalnya ini Paskah ini ya, apalagi agama lain tidak ada ya. Ini ada orang Yahudi, Yohanes 2 ayat 13 sampai 22 ya. Oh, ini ayat 13 mungkin ya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Yohanes 6 ayat 4 dan Paskah hari raya orang Yahudi. Jadi ini memang miliknya orang Yahudi ya. Nah, nanti hubungannya dengan Kristen ada. Nah, perayaan Paskah dan roti tidak beragi ini latar belakangnya Tuhan memberikan ketetapan kepada bangsa Israel sebelum tulah terakhir. Jadi memang waktu itu bangsa Israel ada di Mesir, diperbudak di sana dan Tuhan menyuruh Musa melepaskan bangsa itu untuk keluar dari Mesir. Nah, Firaun mengeraskan hatinya. Lalu Tuhan dengan kekuatannya, dengan berbagai mukjizat ya, kemudian menulahi Mesir itu ya. Tulah pertama air jadi darah, lalu kemudian tulah kedua, ketiga dan seterusnya ya. Sampai tulah ke-9. Nah, tulah ke-10 itu nanti anak sulung itu mati ya. Tuhan membunuh anak sulung. Tapi sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk melakukan ya itu sebenarnya tindakan simbolis ya, melakukan Paskah ya, dan roti tidak beragi. Anak kambing atau domba dipotong, darahnya kemudian dipersihkan atau diusapkan di tiang pintu ya, kanan kiri lalu yang di atas juga begitu. Nah, itu sebagai tanda ketika Tuhan menulai, maka rumah yang ada tanda darah itu tidak mengalami kematian ya. Jadi itu latar belakangnya. Kemudian tulah ke-10 menimpa Mesir, tapi di rumah-rumah Israel karena ada tanda darah tidak ada kematian. Ya, setelah itu bangsa Israel disuruh pergi. Nah, kira-kira begitu. Nah, Paskah ini dan roti tidak beragi ya punya tujuan. Nah, siapa mau baca bahasa Ibraninya? Yafet. Yafet lebih lancar. Siapa? Ayo. Ada naik. Ya, Bahaya, ini bahaya. Bukan. Wehaya hayom Ya. ase lahem lesit karon pekagotem oto hak la Adonai ledorotehem huget Bukan. olam huget ya Pak? Bukan. Oh, itu. hukat. Ya Pak, Ya, hukat olam tehaguhu. Ya, tehaguhu ya. Oke.
Dan hayah itu ada atau terjadi ya. Dan terjadi hayom haseh. Yom itu apa? Hari. Hari. Zeh itu ini ya. Dan hari ini lakem bagi kalian lezikaron. Jadi peringatan ya. Kita kan sering ada kegiatan memperingati kemerdekaan, memperingati ini. Kira-kira kalau memperingati itu kata dasarnya apa bahasa Indonesia? Dari kata Memperingati. apa? Memperingati itu dari Ingat. kata. Iya, ingat. Ingat. Ingat, betul. Ingat. Jadi tujuannya sama juga. Le zikaron. Nah, zikaron kira-kira kata soresnya apa? Nih, Zikar, zakar. zakar, betul ya. Zakar itu ingat. Zakar itu kata kerja ingat ya. Zakar itu juga laki-laki ya, bacanya zakar juga. Tapi kalau kata kerjanya zakar itu ingat. Jadi hari raya Paskah dan roti tidak beragi itu supaya orang Israel tidak melupakan satu peristiwa yang sangat penting bagi bangsa itu. Ya, pemusnahan dan kemudian keluarnya bangsa ini menjadi titik balik dari keluarnya bangsa Israel dari Mesir ya ke Kanaan itu dimulai setelah tulah ke-10 dinyatakan ya kematian anak sulung. Jadi ini harus diingat. Mereka harus zakar. Le zikaron. Nah, peringatan supaya mereka ingat ya. Dan nah, hakoten. Ini dari kata hak nih. Tadi ya, hak perayaan. Kamu harus merayakan. Merayakannya. Nah, ini hak hari raya atau perayaannya. Ladone bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Nah, le dorotechem. Dorotechem itu le itu bagi, dorotechem itu keturunan ya. Turun temurun atau keturunan. Keturunan kalian atau turun temurun ya. Hukat itu dari kata hukah ya. Ketetapan. Olam itu selama-lamanya. Tehak guhu, ini dari kata hak juga ini. Kamu, te-nya itu kamu ya. Kamu harus merayakan turun temurun. Jadi memang perayaan Paskah itu Tuhan mau ini dirayakan tujuannya supaya mereka mengingat ya suatu peristiwa yang sangat bersejarah bagi kehidupan bangsa Israel. Nah, di samping untuk mengingat ada juga aspek edukasi ya. Ada aspek pendidikannya. Nah, ini di ayat yang ke-25 sampai 27 ya. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulai orang Mesir, tapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu bertukah bangsa itu dan sujud menyembah. Jadi perayaan itu sebagai sarana edukasi ya. Kenapa kok kita menyembelih anak domba? Kenapa nanti makan roti tidak beragi dan sebagainya? Itu kesempatan orang tua untuk menggunakan perayaan ini untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang bagaimana Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir ya. Jadi ini ada aspek edukasinya. Nah, ini isi dari yang sudah kita baca tadi ya, tentang penyembelihan anak domba, lalu pembersihan darah, lalu penyantapan. Bagaimana memakannya juga ada aturannya ya. Lalu makan roti tidak beragi, itu kelanjutannya setelah Paskah. Nah, dari teks ini yang kita baca, kita dapat menemukan asal-usul kata Paskah. Kata Paskah itu dari sini dalam bahasa Ibrani. Siapa mau baca? Behaya hadam lachem leot al habatim asher atem sham Ya. vera iti et hadam ufashati alehem velo yihye fakem negef lemashit
Hakoti Be'eretz Mitzrayim. Iya, oke. Makasih ya, Hayah. Dan hayah itu ada ya. Ada atau terjadi. Hadam, dam apa? Dah, Darah. Hadam. darah. Ya, Darah. darah. Ya. Dan darah, Lakem. 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 Makannya. Enggak, bukan. Apa ya? Bagi kalian. Kalian bagi kaliannya. Ya, ya. Darah itu bagi kalian sebagai tanda. Leot. Oh, Itu tanda. tanda ya. Al di atas habatin. Ini bentuk jamak dari bed. Oh. Bed apa bed? Oh, rumah. Iya. Ya, di atas rumah-rumah yang Yang atem. yang Kalian. Ya, yang kalian di sana. di sana. Syam. Beraiti dari kata apa? Raiti. Dari kata apa? Iya, betul. Ra'am. Ra'ah. Ra'a ya. Ra'ah itu raiti. Kan hanya hilang ya. Ra'ah. Oh iya, RA itu ya. Ya, Alif ya. ini hanya hilang ya. Melihat. Raiti, Iya. akhiran ti. Aku. Ya, Iya, dan aku. ketika aku Dan aku melihat hadam, hadam darah itu. darah itu. Ada darah itu. Dan pasak. Nah, ini dari pasak. pasahti dari kata pasah ini ya. T-nya kan aku ya. Aku pasah, aku melewati. Alechem. Atas kalian. Ya, Atas kalian. kalian. Dan tidak Ihye. Dan tidak ada. Ya, tidak ada. Bakem. Bakem. Nah, di dalam kalian nggak bisa ya. Kem itu kalian. Di dalam kalian. Negev. Negev itu apa? Apa kematiannya? Tulah. Tulah. Le masjid. Masjid itu untuk masjid, untuk membinasakan ya. Hakoti. Pada waktu aku, ti itu kan aku ya. Hak itu memukul. Pada waktu aku memukul tanah Mesir. Ya, kira-kira begitu. Jadi itu ya. Nah, ini ya. Karena itu menjadi tanda tanda kalian tadi lakem bagi kalian, rumah-rumah ini habatim itu rumah-rumah ya, aser yang ya, atem kalian kalian di sana atau di sini kalian tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku lewat atau melewati ya, pasah ini. Pasahti ya, aku lewat. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan ya, tulah ini. Kemusnahan atau tulah yang memusnahkan. Hakoti pada waktu tanah Mesir ya, pada waktu menghukum atau memukul ya tanah Mesir. Jadi pasah itu kata kerja ya, melewati. Nah kemudian muncul kata bendanya pesah. Nah kalau bahasa Yunani pascha, bahasa Inggris kemudian muncul istilah Passover. Dari kata pas dan over kan, melewati. Nah ini munculnya apa namanya, asal usul kata pasah itu, paskah itu dari kata pasah gitu ya. Pesah itu kata bendanya, ini pasah kata kerjanya. Setelah memotong itu ya masalah anak kambing dan domba, lalu disuruh makan roti ya. Roti tidak beragi. Nih, siapa mau baca? Sifat Yamin. Sifat Yamim Masot Hokelu Akbayom Harison bukan has ya. Tasbitu ya. Tasbitu Sheor Mibatehem ki kol okel hamets fenik reta hanefes
ha if mi Israel miyom harison at yom hasebi'i. Iya. Sifat itu 7 ya. Yamim dari kata yom. Hari ke-7 ya. 7 ya, 7 hari. 7 hari. 7 hari. Tokelu. Tokelu dari kata Maksud akal. makan. Ya. Kamu makan. Masot. Maksud Roti tidak tidak beragi. beragi. Masot itu roti Oh. tidak beragi. Ya. Ak- Ah, Bayom. itu ini kalau di sini apa ya? Pun ini ya. Oh. Itu seperti memastikan itu ya. Pun Pada roti. Pun pada hari yang pertama rison. Pada hari yang pertama harison. pun, kalau di sini pun ya. Itu ya apa ya? Menekankan sebenarnya ya. Pada hari pertama pun kamu ya tasbituhu, kamu membuang. Membuang apa ini? Seor nih. Apa ya? Ragi. Ya, seor itu ragi ya. Mi itu dari ya. Batehem. Dari rumahmu, rumah Ya, kalian. dari rumah-rumah kalian. Rumah-rumah. Sebab Ya. semua Semua atau seluruh okel yang makan makan hamet. Hamet itu sesuatu yang sudah dikasih ragi. Sesuatu yang beragi. Ya, sesuatu yang beragi itu hamet ya. Nikrata itu sebenarnya dari kata karat. Masih ingat karat? Perjanjiannya. Memutus, memotong. Memutus. Iya, sorry. Nah, akan diputus nafasnya. Kalau makan sesuatu yang berat akan diputus nafasnya atau istilahnya mati ya. Mati. Dilenyapkan di sini ya. Akan diputus nafasnya dia ya. Dari Israel. Dari Niyom dari hari yang pertama harison ya. pertama sampai Yom hari Hasbi. apa ya? Sefa. Hasbi. 7. Sama kayak ini sifat sama kan? Ini hanya itu ya. Jadi kalau makan sesuatu yang beragi harus itu mati gitu. Nah, kemudian ini ada maksud juga ya dalam bulan pada hari yang ke-14 bulan itu makanlah roti yang tidak beragi sampai pada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang ya. Ya, silakan. Barison be'arba'ah asor yom lahodes. Asar ba yom lahodes ba eref tohlu masot at yom ha ve esrim lahodes ba aref. Iya, barison. Ya, rison itu pertama ya. Arbah asar, arbah itu 14, asar itu 10, berarti 14 ya. Dalam hari pertama. Ya, hari yang ke-14 Lahodes. Bulan pertama. Bulan pertama. Ya, ini bulan ya, Hodes ya. Bulan pertama tanggal 14 ya, Ba'eref di Eref. Tanah. Di tanah. Enggak, Aret itu. Eret. Baju Eref, baju boker. Eref. Petangnya. Ya, ada waktu petang. Iya. Sore. Kalian akal. Makan masot. Roti tidak beragi. Ya. Sampai hari ya. Ehad itu 1. Ehad hari pertama. Ini digabung. Ehad itu 1, esrim itu 20. 21 berarti. Ya, 21, tapi mereka 1 dan 20. Ehad esrim 1 dan 20. Kalau kita kan 21 ya. 1 dan 20. Lahodes pada Hodes. Dan pada bulan. Pada bulan itu ya. La itu leha pada bulan. Ba aref. Dari kata eref juga itu, Pak? Ya.
Oh, pada Pada sore hari berarti. sore hari atau senja ya. Hmm. Eref. Nah, perayaan ini wajib bagi Israel turun-temurun ya. Tadi sudah dibaca. Nah, ini le dorotechem, turun-temurun ya. Le Dorotechim. Ya, bahkan olam selama-lamanya. Kamu harus merayakan itu selama-lamanya turun ke Buka. turun-temurun. Ulang. Ya, ini juga ya. Le dorotechem, ukat olam. Nah, turun-temurun selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya, jadi ini kepada orang Israel itu harus rayakan turun-temurun selama, karena ada aspek untuk mengingat mereka keluar dari Mesir, tapi juga ada aspek edukasinya tadi ya. Nah, sekarang kita sedikit melihat di modern ya, orang Israel sekarang ini dalam Paskah itu melakukan beberapa hal. Yang pertama, pembersihan makanan beragi dari dalam rumah. Tadi hametz itu, pokoknya yang berbau ragi-ragi dibuang, nggak boleh ada hametz. Nah, kemudian yang kedua mereka hanya makan, nah ini ya, Matzah. matzah itu bentuk tunggalnya, jamaknya matzot. Masot. Ya, ini bentuk tunggal ya, matzah. Jadi Roti beragi, roti anu ya. Roti tidak beragi nih. tidak beragi ya, roti tidak beragi ya. Matzot, matzah atau matzot. Ini kalau sekarang bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang nomor 3, ritual makan sembari mendengar kisah tokoh-tokoh Yahudi. Jadi nah, mereka ada bukunya ya. Ini baca sambil makan, sambil menceritakan kisah dari Abraham, Isa, Yakub sampai keluarnya bangsa Israel itu diceritakan di sana. Nah, makanya ini tadi ada aspek edukasinya ya. Ya, lalu yang keempat menyediakan piring khusus atau seder plate ya. Nah, istilahnya itu seder plate. Ini piringnya khusus untuk Paskah ya. Ini apa saja isinya itu? Ya, yang pertama apa ini? Zeroa. Iya, zeroa. Yang nomor 1 ya, ini ya. Zeroa. Daging. Ah, daging ya, betul ya. Daging. Zeroa itu. Libur mulai kapan? Tulang betis domba ya. Ya, biasanya ya. Oh, kalau nggak dimakan. Biasanya ini tulang betis domba dipanggang. Lambang dari korban Paskah. Korban Paskah. Jadi ini melambangkan pengorbanan seekor anak domba yang darahnya dilukis di ambang pintu rumah-rumah orang Israel yang diperbudak sehingga Tuhan akan melewati rumah itu. Jadi ini lambang dari korbannya itu ya, zeroa. Tapi zeroa itu apa sih sebenarnya? Zeroa ini apa? Arm. Lengannya apa? Iya, lengan ya, zeroa. Jadi sebenarnya zeroa ini lengan ya, selain menggambarkan tentang domba Paskah tadi, tapi itu juga lengan. Zeroa secara literal itu artinya arm, lengan ya. Itu juga simbol dari the power of God ya. Oh, kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan dalam membebaskan mereka ya. Simbol untuk mengingat bahwa Tuhan mengambil Israel keluar dari Mesir itu dengan lengan yang perkasa ya. Ya. Nah, seperti ditulis di Haggadah ya, ada kitab mereka ya, Haggadah itu. Nah, ini coba baca. Afadim nu lefar bemitzrayim payot si enu Eloheinu. Ya, ini Adonai. Apa itu, Pak? Apa itu? YH, ini singkatan dari Adonai Eloheinu Misam Beyat Hasakak Ubitsroa Nisuya. Iya. Nesuya. Ya, ini netu ya. Netuya. Nah, afadim apa afadim? Dari kata apa ya? Kata ini. Afat. Nah, efet apa? Abdi. Abdi. Apa? Hamba. Hamba ya. Hamba. Ya. Hamba budak. Hamba Hayinu. Hayinu. Haya.
kamu ya, hamba Enggak. ada apa? Kami. Nu itu Kami. kita. Kita Kami hamba menjadi hamba. hamba-hamba. Oh, alah. Kami menjadi hamba-hamba bagi Fir'aun, Bagi Fir'aun. Bamisrayim. Oh iya, lepar. Oh ya. Ya, Bamisrayim di Di Mesir. Mesir. di Mesir. Wayat Seeni Adone Elohenu Misam. Nah, ini dari kata yatsa nih ya. Wayat Seeni itu yatsa. Yatsa itu keluar. Berarti ini mengeluarkan. Nunya kita mengeluarkan siapa? Mengeluarkan Tuhan Tuhan Elohim. mengeluarkan Tuhan. Tuhan Allah kita. Allah kita Itu mengeluarkan singkatan kita. Adonai ya, Pak? Ya, betul. IHWH, Adonai. Oh, Adonai Elohenu. Tuhan Allah kita mengeluarkan kita misam, itu dari Misam dari dari sana ya. dari sana. Beyat, ya, dengan Dengan tangan. ya, dengan tangan. Dan Hazak, tangan. Zakat. Zaka itu strong. Hazak, hazak itu Dengan, strong. Kuat. dengan tangan yang kuat. Yang kuat, ya. Ubisroa dan dengan Ubisroa. roa. Dengan tangan Lengan, arm. betu ya. Dengan arm, lengan yang Yang netua, teracung, terancung ya apa? outstretched. Terangkat dengan tangan yang apa ya? Tangan yang teracung, teracung mungkin ya. Terancung. Apa gimana ya? Outstretched itu. Terarah. Iya. Ya, seperti dibentangkan lah kira-kira begitu. Ya. Betul. Ya. Nah, outstretched itu. Jadi zerwa ini adalah am, ya. Ini artinya ya. Nah, sambil menghafal sedikit-sedikit ya. Zerwa Lengan. itu am, lengan. Tuh. Lalu yang Zerwa, kedua lengan. apa ini? Ini bacanya. Besa. Ya. Besa. Besa itu telur ya. Bahasa Ibrani untuk telur itu besa. Besa Besa, itu telur. ya telur. Biasanya telur panggang ya. Tapi besa sendiri itu telur ya. Nah, Telur panggang. telur ya telur panggang. Tapi besa sendiri itu telur ya. Karena ini simbol duka. Ini saya ambil dari Wikipedia ya. Telur adalah yang bahasa Inggris saya terjemahkan. Telur adalah makanan pertama yang disajikan kepada pelayat setelah pemakaman. Jadi ini lambang duka, membangkitkan gagasan berkabung atas kehancuran bait suci dan ketidakmampuan untuk mempersembahkan korban yang diamanatkan secara alkitabiah untuk hari raya Paskah. Jadi lambang duka ya. Mereka tidak bisa melakukan ritual keagamaan di bait suci, sudah nggak ada kan sekarang. Jadi itu lambang duka ya. Itu Betsah. Lalu lanjut nomor 3 dan 4. Maror dan Haseret. Ya, Maror dan Haseret. Ya, Maror dan Haseret itu ini verbal pahit ya. Nah, kalau lihat kisah Naomi itu jangan panggil aku Naomi. Tapi marah. Nah, marah marah. Dari kata ini apa? Maror ya. Maror bisa ya. Marah itu juga maror, pahit. Marah itu pahit. Nah, ini ada kaitannya dengan marah ya. Yang ini jadi lambang kepahitan dan kerasnya perbudakan yang dilakukan Mesir di Mesir. Itu simbol-simbolnya ya. 5. Haroset itu ini haroset ya 5. Campuran coklat manis yang melambangkan mortar dan batu bata yang digunakan oleh budak Ibrani untuk membangun struktur Mesir ya. Struktur Mesir. Ini kalau sekarang ya semen dan batu bata ya. Lambang mereka dulu kan budak bangun kota Piton dan Ramses ya. Nah itu dilambangkan di sini nih seperti campuran adukan semen ini. Iya ini. Tapi coklat manis istilahnya ya campurannya. Nah itu lambang. Jadi sambil makan ini mereka ingat tangan Tuhan yang mengeluarkan, tapi ingat juga mereka masih berduka. Mereka ingat juga itu betapa pahitnya hidup mereka. Mereka juga ingat membangun kota-kota di Mesir itu ya. Lalu ada satu lagi yang terakhir nomor 6 apa ini? Karpas. Oke, Karpas ya. Karpas itu ini dari bahasa Inggris saya terjemahkan peterseli atau sayuran hijau lainnya
dicelupkan ke dalam air garam di awal seder ya, di awal seder. Beberapa orang mengganti peterseli dengan irisan daun bawang. Mencelupkan sayuran sederhana ke dalam air garam dan mengakibatkan tetesan air dari sayuran tersebut. Ini secara visual melambangkan air mata. Jadi ini dimasukin ke itu ya, air garam tadi. Jadi ketika diangkat menetes seperti air mata. Jadi pengingat simbolis akan rasa sakit yang dirasakan oleh budak Budak Ibrani di Mesir. Mesir. Ya, harus mereka sebenarnya sambil makan ini sambil ingat betapa sedihnya, betapa pedihnya, betapa sedihnya mereka. Sehingga harusnya dengan ini mereka tambah Saya mau nanya bersyukur tuh, kepada saya kan Tuhan sakit ya. gigi. Dia kalau minum ada sakit mual. Pak Tony ditutup dulu audio. Nggak kasih tahu ntar ya. Iya, iya. Pak Tony di mute. Di mute dulu ini ada gangguan. Nah, ini modernnya ya, sampai sekarang masih dipelihara ya. Nah, kembali ke tadi ya, Paskah Yahudi itu sesungguhnya adalah tipologi. Ya, tipologi. Iya. Kalau orang Jawa itu ada istilahnya saya agak lupa ya, apa ya Bu ya, yang menyampaikan sesuatu tidak secara langsung. Apa ya? Ya? Kalau orang Jawa ada istilah itu. Apa itu? Menyampaikan sesuatu dengan tidak langsung. Ada istilahnya itu kalau di budaya Jawa, saya lupa istilahnya itu ya. Muter-muter dulu gitu ya. Iya, kan tidak mau belak-belakan ya, tapi Iya betul. menggunakan simbol Bu, menggunakan simbol. Itu orang Jawa itu dulu sampai sekarang pun kalau yang itu seperti ini contoh aja ya. Contoh aja, Pak Jokowi membawa Prabowo dan Ganjar ke sawah. Pak Prabowo itu kan Menhan, Menteri Pertahanan. Coba pikir apa hubungannya ke sawah dengan Jokowi? Ada simbol. Itu ada simbol itu. Ya. Nah, simbol apa sebenarnya? Pak Jokowi mau memasangkan dua ini kan sebelum pemilu ya. Iya, betul. Itu jadi orang Jawa baca itu. Iya. Menteri Pertahanan kok ke sawah, kan tidak masuk akal kan? Berarti itu dia sedang berbicara secara tidak langsung. Itu seperti itu. Jokowi jawab Pak, ketahanan Aduh, pangan. yang telur tadi apa Pak? Coba Pak. Kalau tadi di sini itu lambang ini apa namanya? Duka cita ya. Telur Duka tadi itu. cita. Karena ini alasannya ini itu apa namanya? Telur Makanya itu makanan pertama. Nah, itu beda lagi ya. Kalau yang telur sekarang ini itu budaya Eropa beda lagi. Untuk senang-senang. Itu lambang kehidupan. Kalau telur yang kita ini, karena kita kan Kristen dari Eropa ya, itu beda dengan yang ini ya. Kalau ini lambang duka cita, tapi kalau yang kita ini lambang apa namanya? Kehidupan. Ya kehidupan gitu itu yang dari Eropa sih. Kalau ini kan ya beda ya. Nah itu. Nah itu kembali ke sini. Jadi sebenarnya seperti tipologi itu seperti bayangan, seperti kode-kode gitu. Itulah. Jadi bukan sesuatu yang to the point langsung begitu. Kalau nubuat kan kata-kata verbal ya, langsung begini kan. Tapi ini sesuatu yang simbolik, sesuatu yang samar-samar gitu loh. Ada kode-kode, ada kode. Ya, betul. Itu tipologi. Nah, tipologi. Nah, ada tipe, ada antitipe. Nah, sebenarnya ini adalah tipologi dari Kristus itu yang mengeluarkan darah kan. Kalau itu Pak, yang Abraham meletakkan kayu di atas pundaknya si Ishak, itu bisa nggak dikatakan tipologi Pak? Iya, bisa juga ya. Ishak, akhirnya kan Ishak yang menanggung salib itu ya. Anak tunggal membawa kayu di atas pundak. Iya, saya baru kepikiran sekarang ini belum saya pelajari, tapi bisa juga ya ada kode-kode, karena kode-kode di PL itu sebenarnya. Nah, coba buktinya apa? Nah, ini. Keluaran 12 ayat 21 ya. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah ya.
Matius 26:2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Nah, Iya. anak domba di sini anak Yesus. manusia. Ya, di PL kan anak domba ya. Iya. Di PB-nya Anak itu anak manusia. Di sini disembelih. Di sini disalibkan. Nah, jadi kodenya terpecahkan. Itu kode-kodenya. Mhm. Nah, apalagi? Ah, misalnya ini. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan itu, lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Sore kan? Yesus mati kira-kira ini kalau di sini jam 3. Jam 3. 3-nya itu sore kan? Bukan pagi dini hari toh? Iya, Iya. sore-sore. Eli Eli lama sabachthani. Nah, ini menjelang kematiannya kan? Sore toh. Nah, itu kode-kode. Belum lagi anak domba itu tidak bercatat. Tidak ada salahnya. Kan Yesus itu waktu di hadapan Pilatus, istrinya sampai bilang, jangan kau apa-apakan itu orang benar, gitu kan? Sampai Pilatus akhirnya, Pilatus juga tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Lalu sampai cuci tangan, aku nggak mau urus lah. Itu. Karena dia tidak menemukan kesalahan, karena memang di Keluaran 12 ayat 5 itu, kambingmu itu harus tidak bercela, jadi tidak ada salahnya, tidak ada cacatnya, tidak ada dosanya. Nah itu Yesus gitu. Itu tipologinya ya, tipologi. Nah sekarang yang terakhir ini, tipologi ini tentang darah ya. Ini darah binatang, nah ini darah Yesus yang sesungguhnya. Jadi kalau zaman dulu orang mau selamat harus masuk rumah yang ada darahnya, ya kan? Bukan masalah orang itu baik, orang itu rajin ibadah dan sebagainya, tidak. Tapi kalau you mau selamat, you mesti di dalam rumah yang ada tanda darahnya ini. Kalau tidak mau ada kematian, itu saja, tidak ada syarat apa-apa. Kalau mau selamat ya udah masuk di rumah yang ada tanda darahnya. Sama sebenarnya ini antitipenya ya. Kalau ini keselamatan secara jasmani ya waktu itu ya. Ini keselamatan secara rohani. Kalau you mau selamat, ya kamu harus punya tanda darah ini. Kamu harus punya darah Yesus ini. Itu loh. Makanya di dalam teologi Kristen keselamatan bukan karena perbuatan, bukan karena usaha manusia. Kamu punya nggak tanda darah itu? Itu tipologi ini apa namanya? Makanya tipologi ya. Makanya kita kalau berbuat baik itu bukan supaya selamat ya. Tapi nanti kenapa ada pelajaran berikutnya ya. Jadi ini tipologi. Nah, makanya itu satu rangkaian ibadah ya. Paskah itu sama hari roti tidak beragi. Nah, Paulus itu rabi Yahudi, dia paham persis, dia tahu persis. Nah, apa yang dikatakan oleh Paulus? Coba silakan baca ini. Apa? Dibaca Pak. Iya, baca. Saya baca ya. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat 8, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ya. Jadi ini Paulus sedang melihat hak Pesah tadi dan hari raya roti tidak beragi itu. Ini Paulus sedang melihat itu dan menuliskan surat di Korintus itu. Jadi beberapa hal yang kita dapat simpulkan di sini ya. Yang pertama, keselamatan kita karena darah saja, karena pengorbanan Yesus saja. Tidak ada yang lain. Itu sudah disimbolkan di PL, di PB jelas. Makanya ini saja. Ya, lalu setelah kita diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Buanglah segala ragi ini. Jadi ini tidak literal ya, nanti pulang dari pelajaran buang-buang ragi, tidak ya. Tapi dosa, keburukan, kejahatan, kezoliman, dan lain-lain yang buruk-buruk itu harus dibuang. Menyangkal diri. Nah, lalu kita mesti berpesta.
Paulus bilang itu kita berpesta ya. Tadi ya, menarik ya. Marilah kita berpesta. Ya, pesta itu makan-makan, betul nggak? Makan-makan. Apa yang dimakan? Roti tidak beragi. Dengan Artinya, kebenaran, iya, kemurnian. kita harus makan kemurnian, kita harus makan kebenaran, kita harus makan yang baik-baik sampai kenyang-kenyang. Nah, itu deh. Jadi ini satu rangkaian. Kalau kita lihat dari perjanjian baru, you sudah diselamatkan. Oke, oleh darah Yesus. Tapi tidak cukup. You hanya Kristen-Kristen doang. Harus kamu buang itu. Ragi itu loh. Itu ya. Ini kalau di Korintus itu, masa ada anak tidur dengan istri bapaknya? Kan kurang ajar tuh. Itu ragi itu. Buang itu. Itu dosa itu. Buang itu. Nah, itu loh. Wah, sekarang juga Buang. sama Pak deh. Ya, Itu harusnya. LGBT itu, menjijikkan itu, LGBT di Harus. Amerika luar biasa. Iya, harus dibuang itu. Kejahatan harus dibuang itu. Ragi, ya, ragi bukan literal ini. Tapi banyak orang Kristen sudah percaya Yesus, tapi nyimpen ragi. Kepahitan sama tetangga, kepahitan sama pendetanya, mertua, par, ragi itu kan. Buang gitu loh. Udah usah simpan-simpan yang buruk-buruk, yang jahat-jahat, yang jelek-jelek. Buang. Lalu biarlah kita berpesta gitu loh. Sukacita, menikmati roti yang tidak beragi. Nah, itu. Kemurnian, kebenaran, ya, firman Tuhan, hal-hal yang positif itu. Wah, kita harus berpesta itu, terus nikmati itu. Jadi orang Kristen jadi hidupnya itu tidak boleh hidup di sini terus ya. Mengaku Kristen itu dipertanyakan kalau tidak mau buang ragi ini. Nah, jadi ini itu disimbolkan di PL itu jelas ya. Nah, penerapannya juga jelas di kita saat ini di PB ini. Itu kalau mau selamat, ya milikilah darah Yesus. Karena ini yang jalan satu-satunya kan di PL tadi jalan itu kode-kode dan Yesus lakukan itu kode. Tapi setelah itu ya buanglah ragi itu. Oke lah, sebelum kenal Tuhan masih banyak lagi. Kenal Tuhan buang, lalu pesta roti tidak beragi, kebenaran, kemurnian, kebaikan, ya apalagi sampai keluar buah-buah roh itu ya luar biasa. Jadi itulah apa maknanya bagi kita sekarang ya untuk hari raya tadi itu. Itu. Jadi kekristenan Amin, Pak. ini tidak lepas dari akar Yahudinya. Ya, gimana? Amin, Pak. Amin. Oh, ya mantap, ya kan? Iya, Pak. Nah, iya. Jadi ada malam hari ini pelajaran juga ada penerapannya ya. Nah, yang masih punya ragi buang itu ya raginya ya. Ayo kita pesta. Ayo kita pesta dengan roti yang tidak beragi ya. Kebenaran firman Tuhan itu wah kita nikmati, kita makan sepuas-puasnya ya. Itu menyenangkan, mengenyangkan bagi rohani kita, bagi jiwa kita gitu. Kalau semua sudah begini ya enak itu. Jemaat saling mengasihi, saling baik, ya kan? Tidak Kalau ngegosip buang ya Pak ragi ya. semua Pak, pendeta kurang laku sudah itu. Pulang gereja tidak haleluya dah. Iya, kadang-kadang masih pada suka nyimpen ragi ya. Ya, ini ada pertanyaan. Pak, apakah perayaan Paskah masih relevan karena sudah diselesaikan tipologinya? Kalau itu kan tipe di PL, lalu anti tipenya di PB. Kalau tipenya sudah digenapi ya nggak perlu lagi. Dalam arti gini loh, kita nggak perlu lagi sembelih domba seperti zamannya PL gitu loh. Tidak perlu. Gitu. Nah, kita merayakan Paskah itu kematian dan dikaitkan dengan kebangkitan kan, karena kalau Yesus tidak dibangkitkan maka sia-sia iman kan.
Karena sia-sia. Jadi sekarang ini orang Kristen memperingati bukan, tidak relevan lagi kalau Paskah dalam arti yang seperti zaman dulu ya, menyembelih kambing itu udah nggak relevan karena sudah digenapi Yesus Kristus itu. Tuh. Ya, Pak dimengerti Dwi, ya. Ya, mau nanya dong, oke. apa bedanya Paskah dengan apa itu tadi, Passover dan Easter? Ya, Passover itu bahasa Inggris saja. Easter Kalau itu Passover itu Paskah. Terus kalau Easter, kalau Happy batu. Easter itu apa? Iya, sebenarnya itu sebentar ya, Pak. Saya stop dulu.